Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan penghasil sampah terbesar di dunia. Indonesia menduduki peringkat kedua dengan volume rata-rata sampah 187,2 juta ton per tahun. Sedangkan Cina menduduki peringkat pertama dengan volume rata-rata sampah 262,9 juta ton per tahun. Sebagai penghasil sampah terbesar, Indonesia seharusnya memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar. Namun, nyatanya Indonesia tergolong masih sangat kurang. Menurut data dari NPAP, National Plastic Action Partnership, 70% sampah plastik nasional, sekitar 4,8 ton per tahun, tidak dikelola dengan layak. Misalnya, dibakar di tempat ruang terbuka, 48%, tidak dikelola dengan layak di tempat pembuangan sampah resmi, 13%, dan sisanya mencemari saluran air dan laut, 9%. Lalu, apa sebenarnya yang menjadi penyebab buruknya sistem pengolahan sampah di Indonesia? Berikut beberapa alasannya. Yang pertama adalah kurangnya infrastruktur yang memadai. Data menyebutkan hanya sekitar 54% kabupaten atau kota di Indonesia yang memiliki tempat pemrosesan akhir yang memadai. Kedua, tingginya jumlah sampah yang dihasilkan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap orang di Indonesia diperkirakan menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah juga masih tergolong sangat rendah. Lantas, apa yang terjadi jika sampah tidak dikelola dengan baik? Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Yang pertama, menjadi penyebab kerusakan pencemaran air dan lingkungan. Selanjutnya, sampah yang menumpuk akan menjadi sumber bibit penyakit. Contohnya, bakteri koil yang terdapat pada sampah sisa makanan yang kemudian menjadi penyebab diare. Yang ketiga yaitu banjir. Banjir disebabkan oleh penumpukan sampah di saluran air atau got yang kemudian meluap saat terkena air hujan dan menyebabkan banjir. Yang keempat yaitu ancaman terhadap satwa. Sampah plastik dibuang di perairan atau wilayah laut yaitu dapat menyebabkan ancaman terhadap satwa yang ada di dalamnya. Nah, contohnya sekarang banyak hewan-hewan yang banyak memakan sampah yang telah terbuang di laut itu. Tantangan pengelolaan sampah di Indonesia sangatlah kompleks dan membutuhkan penanganan yang lebih efektif dan efisien. Sebagai motor sebuah negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola sampah di Indonesia agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Indonesia, yang menyebutkan bahwa pemerintah di sini pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan sampah di Indonesia. Tidak hanya pemerintah, namun produsen dan juga industri memiliki peran penting terhadap pengelolaan sampah di Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang menyebutkan bahwa pada dasarnya produsen wajib untuk mengelola kemasan dan atau barang yang sulit atau bahkan tidak bisa diurai oleh alam. Namun, apakah hanya pemerintah dan produsen saja yang memiliki tanggung jawab? Tentu saja tidak. Pihak yang seharusnya memiliki andil yang besar dalam pengelolaan sampah di Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat itu sendiri, termasuk kita. Karena pada dasarnya sebagian besar sampah yang dihasilkan di Indonesia disebabkan oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap penggunaan kemasan sekali pakai. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat perlu dilakukan sedini mungkin, khususnya pada generasi muda. Anak-anak usia sekolah perlu dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya sebagai langkah awal dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya, anak-anak perlu dibimbing agar dapat memilah sampah sesuai jenisnya, membawa botol minum dan kotak makan sendiri, serta menaruh limbah plastik menjadi kerajinan sederhana yang bernilai guna. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus turut serta dalam upaya penanggulangan sampah. Kita harus bisa aktif di masyarakat dan menjadi pelopor gerakan peduli lingkungan untuk Indonesia yang lebih hijau. Sekian video edukasi dari kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.